Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube Muhammad Hasan Bisri Mustafa dalam kegiatan aksi nyata Modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Bisri Mustafa, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Hari ini akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama Ibu Leli Irma Purwanti SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia SMR Satapat Jangga. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Jadi begini Bu Leli, hari ini kita melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi tujuan utama ini adalah kegiatan supervisi akademik, di mana tujuan supervisi adalah mengevaluasi pembelajaran persiapan guru. Nah, dalam rangkaian ini nanti kita ada praobservasi Bu sebelum saya masuk kelas Ibu. Jadi kemudian setelah masuk nanti yang ketiga adalah pasca observasi, itu nanti dengan pengajar praktik Ibu Putu. Nah, pada kegiatan praobservasi ini adalah untuk melihat persiapan Ibu sebelum masuk kelas biar lebih mateng, biar lebih siap gitu, kira-kira nanti seperti apa pembelajaran dan lainnya gitu. Leli, hari ini sehat ya? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat ya Bu? Ya, kita sebagai guru harus selalu fit dan sehat. Perempuan tidak boleh sakit. Alhamdulillah. Jadi Bu Leli, sebelum ini nanti saya izin masuk kelas Ibu, dalam praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran Bu. Untuk Ibu masuk kelas itu tujuan pembelajarannya apa nanti? Materi yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi saya hari ini di kelas 9 yaitu teks cerita narasi subtema cerpen. Ya. Jadi di sini tujuan dari pembelajaran materi ini anak-anak diharapkan mampu. Yang pertama, menelaah struktur-struktur teks cerita narasi khususnya cerpen. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu dan bisa menulis teks cerita narasi ini sendiri berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Kemudian yang ketiga, tujuannya itu mereka mampu mengekspresikan hasil dari cerita yang mereka buat dalam bentuk bermain peran, dalam bentuk drama singkat. Ya, anak nanti diharapkan bisa bercerita gitu Bu. Ya, entah caranya bermain peran atau bercerita sendiri atau bercerita dengan dengan lisannya. Nah, intinya ada di sana mereka mampu mengekspresikan apa yang mereka lihat, rasakan, pengalaman pribadinya dalam bentuk tulisan yang berbentuk. Baik, terima kasih Bu. Itu yang pertama. Selanjutnya yang saya mau tanyakan, ini adalah area pengembangan yang hendak dicapai. Kira-kira nanti anak-anak itu setelah pembelajaran itu apa yang diharapkan gitu, yang mau dikembangkan. Oke. Berdasarkan 4 hal yang harus dikuasai dalam bahasa, di sana ada keterampilan membaca, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Pada materi ini ditekankan pada keterampilan menulis. Nah, khususnya yang tadi saya katakan, menulis cerita fantasi yang berbentuk cerpen berdasarkan pengalaman mereka sendiri, berdasarkan tujuannya tadi kan. Makanya nanti ada beberapa metode yang coba kita lakukan dalam pembelajaran ini. Discovery learning, di mana anak-anak nanti ada diskusi, ada tanya jawab, kemudian ada juga bermain peran, ada akhirnya pertemuan selanjutnya. Luar biasa itu Bu. Jadi nanti anak-anak pasti seru pembelajarannya ya. Nah, terus Semoga. ini terakhir Bu, dari saya pertanyaannya, strateginya kira-kira nanti bagaimana pembelajaran itu agar tujuan tadi dan pengembangan yang Ibu harapkan itu terlaksana, dari metodenya atau media atau alatnya dan lainnya, mungkin bisa diceritakan. Kalau dari media mungkin saya pakai media yang sederhana saja, cerpen, kutipan cerpen saya fotokopikan.
Mungkin sebelumnya saya cerita dulu masalah teks cerita narasi ini adalah salah satu materi sastra. Jadi tujuan dari sastra itu sendiri. Baik Bu Leli, luar biasa sekali area pengembangan Ibu. Selanjutnya yang kita pengen gali adalah strategi yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tadi kan berbicara teks sastra tuh harapannya Ibu, anak-anak kan bisa bernarasi, bisa bercerita. Kira strateginya apa Bu Leli untuk mempersiapkan di pembelajaran? Mungkin saya mulai dari tujuan teks sastra dulu ya. Tujuan teks sastra itu sendiri hakikatnya keseriusan dan kebenaran. Jadi setiap saya memasukkan materi sastra, entah itu puisi, pantun, novel, cerpen maupun drama, hal yang diinginkan, akhir yang diinginkan dari materi ini selalu adalah tentang nilai moral. Nilai moral apa sih yang bisa didapatkan anak-anak ini dari teks yang mereka baca, ajaran hidup apa, amanat dari cerita ini apa, sehingga bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan. Oh, dalam cerita ini masalahnya begini, berarti life skill yang harus cara saya menyelesaikan masalah ini begini. Karena teks sastra nggak bisa jauh dari kata konflik. Kemudian nanti mungkin saya akan mengambil dari itu dulu. Kira-kira kalian punya pengalaman dari kita atau tetangga atau teman yang pernah kalian dengar ceritanya, bisa diapresiasikan, bisa di dalam tertulis. Nah, dari sana dulu lah nanti. Kemudian, tapi itu kan materi selanjutnya ya. Sebelumnya yang mereka harus pahami dulu tentu saja struktur teks narasi, unsur-unsurnya. Kalau sudah mereka pahami tentang unsur dan struktur, baru bisa mereka menguasai bagaimana caranya membuat teks cerita narasi berbentuk cerpen berdasarkan pengalaman hidup. Baik Bu Leli, luar biasa sekali kegiatan pasca observasi hari ini. Jadi dari strategi Ibu nanti lewat discovery learning ya, ada di sana ada diskusi, tanya jawab, kemudian di sana ada bermain peran. Bermain perannya tidak harus berdrama kan, bisa jadi mereka bermain peran dan bentuk tulisan. Baik Bu Leli, terima kasih. Saya kira pertanyaan saya cukup untuk kegiatan pra observasi. Mungkin nanti selanjutnya kita masuk kelas Ibu di kegiatan observasi kelas. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Mungkin nanti kegiatan observasinya di minggu ini Bu ya kita laksanakan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih Bu Leli. Kegiatan observasi kita akhiri. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua ini? Baik. Sebelum belajar kita akan absen dulu. Ada yang bisa masuk? Ada. Siapa saja? Ya. Arif, Wenda,
wabarakatuh. Selamat siang Ibu Om Swastiastu. Baik, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama saya Muhammad Hasan Bisri Mustafa, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lombok Utara, dan teman kami yang akan kita laksanakan diskusi pasca observasi ada Ibu Leli Irma Purwati dan tentunya Ibu PP kami, Ibu Putri Astika. Selamat datang di sekolah kami, Ibu. Jadi Ibu Leli, kemarin kan kita sudah melewati 2 tahap pasca observasi. Kita diskusi di awal bagaimana kita mempersiapkan, Ibu mempersiapkan pembelajaran. Kemudian saya juga minta izin sudah mengikuti kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas. Nah, selanjutnya kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, dalam pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses Ibu mengajar itu, apakah sudah tercapai tujuannya, terus strategi Ibu, terus area pengembangan Ibu sudah terjalan seperti apa, berapa presentasinya. Kurang lebih seperti itu Bu Leli nanti kegiatan pasca observasi. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Leli, setelah Ibu mengajar di tanggal 28 November, jadi kira-kira dari Bu Leli refleksinya di kelas seperti apa Bu? Bagaimana mungkin perasaannya, apakah anak-anak dalam pembelajaran itu dan lainnya, mungkin bisa diceritakan Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin pada saat kita membahas tentang materi unsur-unsur karya sastra, khususnya di sini yang dibahas, yang ditekankan adalah unsur intrinsik karya sastra. Karya sastra yang materi karya sastra yang diambil di situ adalah cerpen. Kemudian aspek keterampilan yang ditekankan pada materi ini adalah keterampilan menulis dan keterampilan di mana menulisnya ini nanti mereka dapatkan pada saat merefleksikan hasil menganalisa unsur-unsur intrinsiknya. Sedangkan keterampilan berbicaranya itu pada saat di akhir pelajaran kan, biar ada pengalaman mereka yang lebih dan membuat materi ini lebih menarik, saya menyuruh anak-anak ini untuk membuat teks ini, teks cerpen ini menjadi sejenis drama yang mereka perankan secara langsung. Biar mereka paham, oh ini ya rasanya jadi tokoh yang ini, dan seterusnya. Biar apa amanat yang ada di karya sastra itu, pesan-pesan moralnya itu nyampe kepada mereka secara langsung. Kemudian kalau mengenai antusiasme siswa, alhamdulillah, apalagi kemarin kebetulan saya di kelas 9 yang memang notabene anak-anaknya kalau kita lihat motivasi belajarnya alhamdulillah dibandingkan kelas lain itu kan lebih, ya alhamdulillah lebih. Hanya beberapa orang saja memang di situ itu yang lebih, yang tidak suka apa ya, yang lebih suka ke pelajaran yang berbau keterampilan kayak olahraga, kesenian, kreativitas fisik seperti Wenda dan beberapa orang lainnya. Ini memang ogah-ogahan, tapi pada saat itu alhamdulillah lumayan antusias, walaupun dia hanya diam, tidak biasanya kadang dia tidur. Pada saat itu saya suruh ngerjakan ini itu antusias ya. Kemudian memang kalau dari diri saya sendiri mengenai materi sastra ini, semenjak di sini memang yang selalu menjadi, saya sadar kekurangan saya pun di materi sastra ini sebenarnya adalah salah satu materi yang menarik, betul ya, sangat menarik. Dalam bahasa Indonesia, semua materi bahasa Indonesia, salah satu pelajaran yang menarik itu adalah materi-materi sastra, drama, cerpen. Karena anak-anak ini kadang bosan. Kalau kita bandingkan misalkan ini materinya kita buat surat resmi, buat apa gitu. Pada saat kita sajikan sastra, entah berbentuk fisik, entah drama dan
teater, kemudian cerpen, novel itu mereka antusiasme itu lebih tinggi. Karena kan apa ya, sastra ini kan mengedepankan narasi, cerita-cerita kehidupan, ya, apa namanya, khayalan, rekaan. Kan kehidupan kita tidak jauh-jauh dari itu kan, film lah, drama lah, apalah. Nah, tidak jauh-jauh dari karya sastra dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini saya sadar kekurangan saya sendiri itu, yang pertama tidak terlalu paham tentang teknologi. Nah, itu salah satunya. Kenapa saya bilang begitu? Seandainya saya memahami betul tentang bagaimana menggunakan teknologi dengan baik, materi ini bisa dikemas sangat menarik. Karena saya ingat beberapa tahun yang lalu materi ini pernah pada saat saya mengajarkannya di SMP 1 Tanjung. Kebetulan waktu itu sebelum gempa, di sana ada lab keterampilan dan seni. Biasanya dipakai untuk latihan menari, kreativitas seni-seni, nyanyi dan sebagainya. Sering saya gunakan lab ini untuk materi karya sastra, entah itu cerpen, novel, puisi ataupun drama. Sering saya pakai lab ini untuk tempat mereka latihan. Nah, kemudian materi ini akan lebih menarik lagi, apalagi kalau kita sajikan dia dalam bentuk audiovisual. Kita setelkan bukan contoh. Biasanya kan ini cerpen sama novel ini disadur oleh pesohor-pesohor kita yang sekarang saya kayak ayat-ayat cinta itu kan awalnya novel. Film-film apa sih yang kemarin tren? Layangan Putus itu kan dari cerpen kehidupan nyata kemudian dibuat menjadi sebuah drama. Nah, materi ini sebenarnya akan sangat bagus dan mereka bisa memahami betul kalau kita sajikan langsung gitu. Oh ini loh, ini cerpennya, biasanya cerpen ini kalau saya jadi ini, oh mereka lebih mudeng loh di otaknya. Oh ya, bukan hanya sekedar baca, mereka paham. Oh ya, ternyata dalam kehidupan sehari-hari karya sastra dan bahasa ini kita gunakan, bukan hanya dipelajari di kelas. Pengalaman saya dulu biasanya kita setelkan di sana entah bagaimana pembacaan cerpen yang baik setelah mereka, jadi nanti bisa mereka tahu kesalahan sendiri. Oh ya, salah saya di sana tadi pada saat membaca cerpen. Berarti terus kita intinya kalau kita sajikan dalam bentuk audiovisual itu lebih menarik buat mereka ditonton secara langsung. Kalau tidak salah dulu itu saya sering lagi ngehitnya film Ketika Cinta Bertasbih, ayat cinta itu sering saya tontonkan ke mereka, kemudian langsung dianalisa unsur-unsur intrinsiknya di situ dan lebih hasilnya itu sampai 95%. Karena di situ kan memang kedap suara ya, enggak tuh kedap suara, jadi kita nonton, mereka menontonnya dan menyaksikan apa-apa yang kita sajikan di sana itu sudah kayak di bioskop, ala-ala bioskop. Kemudian kita bebaskan dia mau sambil sandaran, mau sambil tiduran. Yang penting apa yang disampaikan oleh cerita tadi itu nyampe gitu. Berarti dari Bu Neli tadi menghadapi tantangan menghadirkan materi itu bisa bahasanya terinternalisasi memang media. Itu saja cerita itu. Yang kemarin yang saya pakai sebagai media cerpen itu saya ambil di internet, kemudian rubah beberapa ini biar amanatnya lebih ini. Itu yang saya printkan mereka terbanyak. Sulit sekali Bu nyari media memang di sini ini. Saya merasa sangat sulit untuk koran saja. Kalau di Tanjung Gondang itu, kalau materi berita, materi apa itu udah koran harus ada loh itu. Sedangkan di sini tuh kadang kurang menarik pelajaran saya itu karena memang medianya yang saya tidak punya. Asli sudah rasa anak-anak kadang apa sih ini. Saya sadar itu karena mereka nggak tahu ini apa sih, kapan dipakainya, buat apa.
apa manfaatnya Apa mungkin. manfaatnya? Kayak menganalisis berita. Kalau saya tidak bawa koran kan tidak bisa. Iya. Nggak bisa mereka menganalisis. Sama kayak kemarin kalau kita nggak bawakan mereka cerpen, karena di buku ini saya teliti memang agak membeliwet dia. Iya. Cerpen yang disajikan contoh-contohnya itu agak panjang dan membeliwet. Anak-anak, ukuran anak-anak kita ini suka yang menarik dan sederhana. Jadinya ya salah satu caranya kita harus pintar-pintar nyari media yang memang kemudian tidak terlalu sulit kata-katanya. Soalnya anak-anak ini kalau sudah sulit, kosakata yang kita keluarkan itu tidak dia paham. Iya, dan bahasa-bahasa asing. Iya. Terus Bu Leli kira-kira kan itu kan tadi kita menemukan hambatan Bu Leli dari media, kira-kira rencana Bu Leli bagaimana Bu? Ya dengan kondisi kita ya seadanya, terus apa mungkin kalau kita menunggu bantuan pemerintah kan kayaknya sulit, mungkin dari Bu Leli kira-kira seperti apa Bu planning biar bahasa Indonesia lebih menarik mungkin Kalau dari dengan keterbatasan. kalau dari pribadi saya mungkin salah satu caranya, salah satu yang memang saya sedang usahakan sekali, meningkatkan kemampuan saya dalam bidang IT. Kemudian kedua, menggunakan apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di sekitar kita sebagai media. Kemarin saya malah tugaskan mereka itu coba nonton salah satu bentuk drama, film, entah itu mau apa yang kalian suka, sudah mau yang suka drama sinetron silahkan, mau yang suka bentuknya yang kolosal Korea silahkan, yang suka apa yang perang-perang boleh gitu. Kemudian coba lihat kira-kira dari apa yang kalian tonton, apa yang dapat kalian pelajari, khususnya amanat apa yang ingin disampaikan dari film yang kalian. Kayaknya memang wah kok film nih anak-anak. Memang sastra itu begitu, tidak bisa jauh dari, bisa jadi semua acara yang ada di televisi itu adalah sastra juga. Bahasa dan sastra ini ya, berita ya ada di sana, hiburan-hiburan itu masuk di sana, masuk komedi, masuk pantomim, segala macam bentuk itu tidak bisa jauh dari bahasa dan sastra, materi bahasa Indonesia. Nah, saya lebih mengedepankan itu. Coba nanti di rumah siapa punya TV, siapa punya HP, coba dibuka nanti ini. Lebih mengarahkan mereka juga menurut saya daripada main game dan membuka situs-situs yang tidak baik. Jadi memang sebenarnya media kan ada dan mereka setiap hari nonton, cuma belum paham bahwasanya ternyata itu adalah ada hubungannya dengan materi kita setiap hari di sekolah. Karena anak-anak ini ngapain sih? Saya sering dengar apa juga manfaatnya kita pelajari ini. Nah, kan begitu dia ya. Apa aja kita kumpe aja ini Bu, bahasa mereka. Buat apa sih kita pelajari yang ini? Jadinya saya harus benar-benar mencari, benar-benar bisa mencari amsal kira-kira yang dekat dengan mereka ini nanti buat jadi apa. Nah, contoh kecilnya biasanya saya gunakan materi pidato ya, siapa ketua remaja di sini ya, ini sering buat surat enggak, kalau materi surat ya biar merasa ya benar ya, besok bikin surat undangan berarti begini, oh ya benar ya, kalau sastra ini berarti begini ya, mana-mana karya sastra ini dulu paling minimalnya bisa kalian pakai untuk mengirimkan kalimat kata-kata apalah untuk pacar gitu nanti. Itulah waktu yang saya gunakan biar mereka lebih tertarik. Nanti kalau istilah teorinya pendekatan kontekstual ya, gitu. Saya memang lebih mengedepankan pendekatan kontekstual dan mendekati mereka dari kehidupan sehari-hari. Terus dari rencana Bu Leli kira-kira perubahan itu dilaksanakan di pembelajaran besokkah atau kapan untuk rencana itu di media? Tadi saya simpulkan kan Ibu pengennya media itu yang bisa membawa dari sastra yang dianggap sulit bisa ternyata sastra bukan sekali gitu. Ya dari kita
kita hadapi loh sehari-hari. Misalkan kejadian saya gunakan sampel, kadang sering saya cari sama anak ini. Ada tetangga kalian. Kenapa dia lebih menarik cerpen atau drama itu? Padahal orang kelahi dengan tetangga itu banyak, orang bercerai dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Tetapi kita lebih suka loh lihat menontonnya karena dalam sastra itu segala sesuatu yang kita tidak tahu dalam kehidupan nyata itu disajikan secara gamblang, secara langsung, alasan ini, alasan itu, kenapa dia begini, kenapa begitu, sampai dengan penyelesaiannya akan disajikan di sana. Intinya sastra ini mengajarkan mereka untuk menyelesaikan masalah itu secara dewasa, berpikir lebih ke kalau ada apa-apa itu mari di logika. Jangan kayak kita di kampung itu, wah ada begini langsung saling jambak. Lebih ke sana saya. Makna istiadat. Ya. Nah, luar biasa Bu Leli. Jadi itu kegiatan pasca observasi kita tadi Bu Leli sudah menyampaikan bahwasanya refleksi dan tadi sudah sedikit disinggung di rencana tindak lanjut juga Bu Leli mau meningkatkan pemahaman tentang penggunaan IT kan karena bahasa Indonesia itu menarik ketika bisa dikaitkan atau dimanfaatkan IT ini. Cuman memang kekurangan saya akui di situ banget. Beliau tahu sendiri, bahkan beliau sendiri yang ngajar. Kalau di sana dulu gampang itu karena ada operatornya gitu. Saya tinggal minta tolong ini kasetnya. Dulu kan pakai kaset ya, kebetulan kita dapat dari dinas itu, pusat bahasa di Jakarta itu saya lengkap dulu dapat kaset. Pernah pergi pelatihan, jadi lengkap dapat kaset semua materi beserta dengan pembacaan semua lengkap. Entah di mana sudah sekarang. Jadi saya tinggal minta tolong, iya. Jadi itu Bu Leli, terima kasih luar biasa. Nah selanjutnya gini Bu Leli, saya kan sudah mengobservasi kelas Ibu. Mohon maaf sebelumnya bukan menggurui, tapi dari pengamatan saya mungkin ada catatan sedikit dari saya. Nah terutama yang saya lihat mungkin karena kan bahasa Indonesia ini kan menarik anak-anak cerita sehingga membutuhkan banyak waktu mungkin, atau saya yang kurang merhatikan mungkin direfleksi kemarin belum sempat dilakukan bagaimana mengajak anak-anak waktunya ya sangat ya. Karena bahasa Indonesia kan butuh latihan nulis, waktu menganalisis cerita kan, kemampuan bacanya pun sangat lama. Anak-anak kita saja kan ukuran literasinya kan masih sebatas bisa membaca, belum bisa menyimpulkan. Nah, makanya mungkin refleksinya belum dilakukan ya. Bagaimana agar anak-anak gimana pembelajaran hari ini kan minimal begitu, atau ada masukan anak-anak gimana bahasa Indonesia biar bagus. Mungkin saya juga kadang sering lupa juga IPS kayak tadi kan praktek ekonomi kreatif belum sempat merefleksi, tapi ternyata gorengnya butuh waktu habis. Nah belum dapat kita mungkin di bahasa Indonesia amanat dari sastra belum kesampaian juga. Mungkin itu sih catatan saya tentang refleksi. Memang itu dah. Bahasa Indonesia ini di RPP itu dia bilang 4 jam pelajaran tak mungkin. Nggak, malah pengalaman saya itu apalagi di sini ukuran di SNPN 1 tahun itu dulu saya tidak tahu guru yang lain ya. Saya itu tidak pernah bisa, walaupun di RPP bilang jam 4 jam itu mau sampai 8 jam minimal saya selesai materi itu 6 jam. Saya bisa selesaikan 6 jam pelajaran 2 kali pertemuan, harusnya 1 kali di RPP. Pengalaman saya itu hanya 10-20% saya bisa menyelesaikannya seperti sesuai dengan ukuran waktu di RPP. Terus yang kedua mungkin Bu Leli tadi sudah nyinggung juga ada di IT ya. Berarti mungkin rencana mau Ibu untuk mengembangkan diri di IT itu seperti apa Bu? Atau ada planning khusus? Planning saya ke depan memang pertama asli memang saya itu kelemahan saya di IT. Sampai HP pun hanya saya punya Facebook dan WA. Saya tidak bisa menggunakan yang lain-lain lah. Jadi mungkin saya harus pelajari bagaimana cara menyajikan media-media ini ke anak-anak. Saya suka grogi apalagi di depan berhubungan dengan IT ini saya grogi walaupun saya bisa. Kadang pada saat
ini apalagi ngelihat anak-anak ini kadang kan lebih mahir dari saya, mempertontonkan dengan bagus bagaimana ganti ini ke sini itu asli saya benar-benar blank lah. Ya mempelajari apa ya, IT ini bisa saya bilang saya harus mempelajarinya dari nol. Kalau sekadar ngetik-ngetik itu kan anak SD sejak sekarang sudah bisa. Saya ini mengoperasikan benar-benar sudah. Saya blank kalau dalam bidang IT. Terus misalkan tadi sudah saya ajar dan sudah bisa, besok sudah ulang lagi menyuruh saya itu saya tidak akan bisa. Harus sering dipakai juga kalau. Ya, kecuali saya itu misalkan buat apa, saya pelajari sendiri, buka YouTube, buka Googling, cobain sendiri, oh sana ini begini. Kemudian saya catat, baru dia bisa melekat di ingatan saya, buka catatan, oh ya ini yang salah. Bikin langkah-langkah gitu. Ya, kemudian bikin langkah-langkahnya sendiri. Memang mungkin otak saya itu diciptakan oleh Tuhan agak ribut. Luar biasa. Jadi mungkin di pengembangan diri Bu Heli mengembangkan IT itu ya. Mungkin nanti kita coba, kan kita sudah ada Kombel, mungkin nanti kemarin Bu Ida juga usul materinya tentang media. Kemarin Ya, saya juga bilang begitu, ya. kenapa enggak media saja? Ya. Kalau yang materi yang lain mungkin bisa lah kita saling-saling diskusi. Ya, siap. Mungkin nanti di Kombel berikutnya kan masih kita punya, kalau ikut program IKIN kan Pak Kepala itu untuk dapat sertifikat kan 3, berarti kurang 2. Kita nanti mungkin ke situ kita buat Kombel lebih ke media untuk belajar. Nah, memang seadanya kita untuk media kan sekolah kita ya ini sebenarnya bukan lab sebenarnya kan ya. Ini kelas yang dulu jadikan gudang, kita sulap seadanya. Kita jadikan jadi gudang, benar-benar gudang di sini. Penuh sampai ada tempat sampai numpuk-numpuk ke atas. Kursi semua laba-laba, cuma ternyata kalau dibersihkan ya lumayan bagus. Ya seadanya kreativitas kita, jadi mungkin itu. Karena kalau kita nunggu juga bantuan kan ya juga tidak bisa kita pastikan. Jadi seperti itu boleh, ini kegiatan pasca observasi kita. Semoga saya sendiri juga ibu juga, mari kita selalu memperbaiki karena ini sama-sama rekan sejawat kita saling mengingatkan observasi bukan ada yang lebih hebat enggak, tapi bagaimana kita saling berkolaborasi untuk jadi sepertinya cukup. Mungkin berikutnya dari Ibu BP untuk memberikan umpan balik kepada kami. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Bu Leli sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Hasan. Nah di sini saya ingin memberikan pembaru sama coachingnya ya. Coachingnya ini luar biasa. Artinya sudah mampu menjawab setiap pertanyaan dari coach, sudah terbuka gitu, mengakui memang coach itu memang harus. Sebagai coach harus terbuka pada diri sendiri, pada orang lain ya, itu yang orang lainnya ya coachnya sendiri. Jangan sampai yang ditanya masih dipendam di dalam hatinya, sudah dikeluarkan apa yang memang menjadi apa yang sudah tercapai, tadi yang belum juga sudah dikemukakan, disampaikan kepada coachnya. Terus sudah mampu juga istilahnya menyampaikan apa sih area pengembangan yang ingin dikembangkan lagi, tadi sudah disampaikan kepada coach. Nah untuk Bapak coachnya juga saya nilai sudah mampu, artinya menanyakan ketercapaian apa yang memang sudah dicapai oleh Bu Leli pada saat observasi kemarin dan apa yang belum juga dari catatan-catatannya, hasil observasinya, dan juga bisa menggali pertanyaan-pertanyaan tematik seperti tadi ya, itu sudah bagus sehingga Bu Leli bisa nyaman gitu berbicara mengungkapkannya dengan Bapak. Ada loh kalau kita sebagai coach nggak bisa membuat coach kita nyaman, tentu saja itu akan lain ya jawabannya nanti ya. Nah, di sini Bapak coachnya juga sudah bagus menanyakan hal itu, kemudian sudah tadi menyampaikan catatan hasil observasi, dan yang ketiga sudah bisa menyampaikan atau mengarahkan coach untuk area pengembangannya mau kemana lagi ditingkatkan, yang mana lagi mau ditingkatkan, sudah diarahkan kemana. Jadi misalnya dengan mengikuti Kombel, ini bagus sekali itu sarannya. Jadi Kombel itu adalah salah satu cara memang untuk yang bisa mewadahi kita dalam menyelesaikan permasalahan kita di kelas terutama ya kan. Nanti itu kita bahas di sana. Jadi Ibu bisa
bisa di sana apa istilahnya menyampaikan apa sih masalah di sana. Seperti tadi kan media pembelajaran ya pastinya itu mungkin dibahas di sana. Jadi Komber itu gunakan sebagai sarana itulah, sarana ngerumpi yang bermanfaat bagi guru-guru di sini. Nah, jadi ini jangan hanya di sini saja Bapak ya, nanti ini teknik coachingnya terus terapkan pada guru-guru lain juga. Kemudian Bu Leli juga mungkin bisa menularkannya kepada teman-temannya yang lain, sehingga semua guru di sini tahu gitu teknik coaching itu seperti apa. Jadi kalau supervisi itu nggak mesti harus ada menyalahkan, misalkan nggak buatin, nah, tetapi kita berupaya sebagai mitra, kan Bapak di sini dengan Bu Leli bermitra untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Bu Leli gitu kan, sini kan tujuannya gitu kan, mau mencari solusi bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dari Bu Leli ya gitu. Nanti yang punya masalah memang Bu Leli, tetapi yang menyampaikan solusi alternatifnya kan Bu Leli sendiri ya. Jadi udah itu Bu Leli ya. Jadi yang namanya coaching itu seperti itu. Kita sebenarnya kayak saya tahu masalah saya ini solusinya juga ini. Cuman apa yang mungkin? Ya, kalau menurut saya ini benar-benar bagus, pengalaman baru, ilmu baru, bisa kita terapkan juga itu dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Itu juga di kita sehari-hari membludak, udah menumpuk, bertumpuk-tumpuk emosi itu, jadi hal-hal sepele bisa membuat dia meledak. Kayak begini kan apa ya, jadi enak. Memang kadang di kelas itu kita sering uring-uringan. Memang karena itu kalau saya rasakan pikir-pikir, pertama tidak ada tempat mencurahkan isi hati mungkin namanya. Kemudian kita kesulitan bagaimana ya biar anak-anak, kemudian kondisi anak-anak juga begitu, kok tidak ada antusiasmenya buat belajar, tidak memikirkan apa sih bagaimana saya untuk ke depan besok, tidak menjadikan ilmu ini makanan pokok mereka gitu, hal wajib sehari itu yang minimal bisa Allah, besok bisa B, apa hari ini yang bisa saya dapatkan dalam hidup biar tidak berlalu begitu saja. Jadi ini terus dilaksanakan ya di sekolah ini. Kalau bisa masalah apapun itu tidak mesti harus ke pembelajaran, mungkin curhatan yang lain bisa. Jadi ibu bukan memberikan solusi. Sebagai coach itu ingat bukan memberikan solusi. Itu bimbingan konseling kalau memberikan solusi. Kalau memberikan keahlian misalnya harus pintar IT, oh ini mau pintar IT, diajarin sampai bisa, itu mentor namanya ya. Pak jadi mentor harus sampai bisa Bu Leli, misalnya buat media apa itu mentor. Tetapi coach berbeda, dia coach itu kayak berfungsi dia menggali pertanyaan psikolog, dari coaching ya, dari coaching agar coaching itu mau menyampaikan apa permasalahannya, kemudian juga nyaman untuk menyampaikan permasalahan, juga mau bisa mengakui apa ya kekurangannya, kemudian juga bisa dia berpikir jadinya oh ternyata solusinya ada loh, dia sendiri yang menyampaikan solusinya, tapi coachnya yang mengarahkan gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan ke sana gitu. Tadi sudah bagus kan bisa gini Bu Leli, oh ya jadi saya harusnya meningkatkan IT saya gitu ya, dengan cara mungkin saya berkolaborasi sama Pak Hasan mungkin pada saat mengajar. Kenapa? Karena sekarang itu kan memang kolaborasi yang dipentingkan Bu, tidak kompetisi, kolaborasi antar guru. Iya, Bu Leli bisa kok terus mengajak Pak Hasan di kelasnya, membantu Bu Leli mungkin bidang teknologi. Saya memang sering sekali untuk pakai apa namanya HP zaman dulu ya. Itu kadang saya sering mikir sendiri, cuman apa ya nanti salah saya di dalam kelas, nanti jangan nanti salah saya operasikan kayak apa. Kadang juga makan waktu juga kalau pakai IT itu, kalau lama nyeting kan habis. Pengalaman saya dulu soalnya buku itu pernah dikirim ke Bali itu. Jadi saya dipilih dari kelompok Nustra NTB dengan daerah timur lah, dari NTB ke sana. Coba Bu Leli yang presentase ke depan, nah dia hancur presentase itu karena tidak ada yang mau mengoperasikan saya dari kelompok. Saya tidak tolong, saya yang menjabarkan, tapi yang mengoperasikan orang lain gitu. Cuma teman-teman masa itu aja nggak bisa. Saya benar-benar nggak bisa, cuma mereka nggak percaya gitu. Jadi hancur dia.
Bisa saya bilang maju karena saya lihat kan dosennya geleng-geleng, padahal materinya sangat bagus, cuman karena saya operasikan ya itu kemana, di mana gambarnya, di mana tadi ilustrasi yang ini, kemana lagi. Akhirnya memang kelemahan saya dari dulu yang itu. Apa ya? Semangat Bu, yang penting semangat mau ikut mencoba. Alhamdulillah di sini belajar. sudah lumayan meningkat, udah bisa lah untuk ngajarin suami. Lumayan untuk ngajarin suami ini begini caranya. Ya padahal kemarin dapat ajaran di sini itu juga. Ya itu aja sebetulnya buat dari saya. Semoga coachingnya tetap bisa ditularkan lah ke teman-teman yang lain sehingga semua guru sih tahu coaching itu seperti ini bagus loh sebenarnya gitu ya. Salah satu tempat curhat loh, kalau kita ke psikolog itu banyak. Iya, sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih Ibu PT atas umpan baliknya dan Bu Leli atas keluangan waktunya untuk kegiatan pasca observasi. Jadi demikian kegiatan pasca observasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.